Hai FLC Family, Happy Sunday! Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church bersama saya Hadi. Inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Kami mengajak FLC Family untuk bergabung di dalam pelayanan tim Praise and Worship sebagai worship leader, singer, atau musisi. Audisi akan diadakan setiap hari Minggu di setiap transisi ibadah mulai dari tanggal 22 Februari sampai 22 Maret. Pada kesempatan ini, saya juga mau mengajak FLC Family untuk bergabung di dalam FLC Choir, di mana kita bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan sudah berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk mendapatkan informasi tentang pendaftaran, kegiatan, dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom FLC Family. Saya kurang lihat lambaian tangannya. Come on. Shalom FLC Family. Haleluya. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi minggu ini. Walaupun mungkin cuacanya hari ini kurang baik, ada hujan, mungkin ada yang kebanjiran juga. Tapi kemurahan Tuhan, anugerah dari Tuhan, kita bisa berkumpul di sini, beribadah di sini bersama-sama untuk menyembah nama Tuhan. Sebelum dari itu, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami percaya Engkau Bapa yang selalu menyertai kami. Gak ada nama lain Tuhan yang akan kami tinggikan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Biarlah pada saat hari ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami merendahkan hati kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Biarlah kami Tuhan yang datang pada hari ini dapat merasakan lawatan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Mari yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Sebab Dia Allah yang kudus, amin.
sing it out. Yahweh, terbaikmu bagi Tuhan, come on FLC. Serukan Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name, I don't wanna take it in vain. Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name, oh I don't wanna take it in vain. There will be
tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Jalan kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Yang percaya sama-sama katakan, ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Haleluya! Sorakan haleluya! Haleluya! Kita punya Allah yang berkuasa, sebab bukan dengan kuat dan gagah kita ada di tempat ini, sebab karena kekuatan daripada Tuhan. Amin. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terang jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terang jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan denganku,
tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sefirman-Mu terang jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sefirman-Mu terang jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Oh Yesus, Kau Tuhan Allah perkasa. Angkat tanganmu, nyatakan. Yesus, Kau Tuhan Allah perkasa. Oh Yesus, Kau Tuhan Allah perkasa. 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 Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Sefirman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Sefirman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kau Tuhan Allah perkasa. Oh Yesus, Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kau Tuhan Allah perkasa. Yes, haleluya. There is revival right here and now. There is a fresh wind, and I can hear the sound. Something truly wonderful is happening. There is a difference inside of me, more than a feeling. This is a prophecy. Something really powerful is happening. Yeah, come on. Darkness bow down to the day. Mountains get up on my way. Breaking out of yesterday. I got a new thing coming. Tell this giant in my face, you're not greater than my faith. Best believe me when I say, I got a new thing coming. 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 There is anointing to destroy the yoke. Tell every stronghold, you gotta let me go. Something really powerful is happening. There is a freedom that I have never known. Out of the shadows into the overflow. Come on, something really powerful is happening. Sing it out. Darkness bound up to the day. Mountains get up on my way. Breaking out of yesterday. I got a new thing coming. Sound is giant in my face. You're not greater than my faith. Best believe me when I say, I got a new thing coming.
see a cloud heavy with rain, and it's look like revival is headed our way. I can see a cloud heavy with rain, and it's look like salvation is headed our way. I can hear the sound, come on, the abundance of rain, and it sounds like freedom is headed our way. 'Cause I can hear the sound, the abundance of rain, and it sounds like freedom is headed our way. I can see the cloud, and it's heavy with rain, and it looks like healing is headed our way. I can see a cloud, and it's heavy with rain, and it looks like joy is headed our way. It's 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 headed our way. Darkness bound unto the day. Come on. Mountains get up on my way. Breaking out of yesterday. I got a new thing coming. Sun is shining in my face. You're not greater than my faith. Best believe me when I say I got a new thing coming. I got a new thing. 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 I got you, my you are fresh faith. Yes. I got the new one, I got a new thing. I got a new hot, fresh faith. I got a new one now. I got a new hot, fresh faith. I got a new one now. I got a new hot, fresh faith. I got a new one now. I got a new hot, fresh faith. I got a new one. You got it. I got a new hot, fresh faith. I got a new one now. I got a new thing coming. Obrigado, Saudara dipersilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadirat. Roh Kudus bekerjalah. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku
keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh ku berharga, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dalam hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Selalu jemput saudara untuk bangkit berdiri. Mari sembah Dia. Haleluya Angkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu. Ku bersyukur bagi kesetiaan-Mu. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang
kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari sembahnya sama-sama. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher. Come on, higher, be lifted higher. Jesus, we lifted high. Jesus, you be lifted
Kami meninggikan Engkau bukan hanya karena Engkau layak ditinggikan, tapi juga karena dari Engkau lah, dari tempat yang maha tinggilah pertolongan kami berasal. Hosana teriakan minta tolong. Save our soul now. Selamatkan jiwa kami, jiwa saya sekarang. Teriakan dari hati yang menyadari kami gak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Kami gak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Dan kami gak bisa tanpa Tuhan. Di waktu ini Tuhan kami ambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati Tuhan. Dengan membuka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua, happy Sunday. Silakan duduk. Thank you buat sebuah kehormatan dan sukacita selalu bisa sharing di keluargaku di tempat ini. Saudara, saya khotbah di gereja saya tuh sebulan sekali. Itu gereja lokal saya. Dulu tahun lalu saya khotbah di sini juga sebulan sekali. Jadi ada orang yang nanya ke gembala saya, itu Kristus sekarang di FLC ya? Saya bilang, enggak. Sama-sama sebulan sekali soalnya. Ya untung tahun ini enggak tiap bulan, jadi besarnya. Jadi ada yang begitu dikira saya di sini terus, kan dia bilang kayak tiap poster tiap bulan ada si jenggot ini kan, apa di gereja sini sekarang. Ya saya di gereja di mana aja sih, padahal kita kan satu tubuh Kristus ya saudara. Thank you sekali lagi buat kehormatan, senang bisa ambil di bagian di seri yang menurut saya pertama kali saya sharing ini sih tentang Jesus is the only superpower we have. Ya Marvel itu jadi satu tema di rumah saya. Ya dan anak-anak saya yang kecil itu demen Hulk yang warnanya hijau. Tapi belakangan setelah ada setelah kemarin Iran di ini kan ada peperangan, malah anak saya habis itu teriak mulu, Papa Amerika. Kenapa jadi penggemar Trump sejak dini saya pikir, ya. Dan itu yang dia lakukan, dia lagi demen Kapten Amerika sekarang. Jadi Kapten Amerika tapi marah-marah, saya juga bingung mana ada Amerika teriak-teriak kayak Hulk, ya. Jadi pas dapat tema ini saya pikir apa temanya ada urusan sama ini, ya. Jesus is the only superpower we have, so be in his dwelling place. Jadi kalau kita menyadari bahwa Yesuslah kekuatan kita satu-satunya, ya hendaknya kita jangan pernah mau jauh dari dia gitu loh. Kita pengen selalu ada di hadiratnya, selalu dekat dengannya. Sang superpower satu-satunya yang kita miliki. Gitu ya. Ada 3 poin hari ini buat yang gak suka nyatet bisa mulai. Ya karena udah mau Armageddon katanya ya. Kalau ada perang-perang gini kan jadi ingat kiamat ya. Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya jadi takutnya depan pintu sorga ditanyain catatannya mana kan gitu. Daripada repot mendingan nyatet. Nyatet gak ada ruginya saudara. Kalau gak nyatet banyak ruginya. Jadi mending nyatet. Catatan paling bagus di posting minimal terlihat rohani. Ya saya bantuin. Dan nanti kalaupun Anda cuma posting biar kelihatan rohani. Nanti udah lupa nanti 5 tahun kemudian Facebook ingetin kok 5 years ago kan gitu. Ya, Tuhan ngomong cuma lu gak dengerin, lu cuma asal posting biar kelihatan rohani. Tapi minimal itulah saudara ya. Yang pertama adalah ini fragile vessel, saya sebut itu bahwa kita tuh seperti bejana yang rapuh, yang pecah belah gampang pecah gitu. Ya, kita menyadari bahwa kita diciptakan dan segambar dan serupa dengan Tuhan yang maha kuasa. Maha kuasa mesti ciptaan segambar dan serupanya minimal berkuasa lah gitu loh. Walaupun gak maha, minimal powerful lah, walaupun gak super power. Cuman kenapa kita rapuh gitu loh. Ya, pernah gak ada yang bertanya itu? Kenapa kita diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan yang maha kuasa tapi kitanya rapuh? Kenapa gak dibikin maha kuasa gitu loh biar memancarkan kekuatan Tuhan somehow kan gitu. Kenapa kita diciptain malah rapuh? Coba kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan. Di 2 Korintus 4 ayat 6-9 ini surat kepada jemaat di Korintus, jemaat yang karunia rohnya banyak, tinggi tapi kehidupan moralnya bejat saudara. Jadi jangan heran kalau Anda baca 1-2 Korintus nih moodnya kayak Olda Emoticon tuh marah-marah dia. Karena dia gak habis pikir, kalau bisa serohani ini tapi seduniawi itu. Gitu loh. Dia juga bingung sendiri sama jemaat ini. Dan ini kalimat yang keluar dari dia kepada jemaat di Korintus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Dia bilang gak akan terus-terusan lo kayak gini. Pasti akan momen dimana kita akan lebih baik. Kita ada pertobatan yang mengubah hidup kita. Pasti akan dari dalam gelap terbitlah terang. Ya, Allah yang berfirman. Dan apa? Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Jadi dia bukan cuma berfirman, tapi dia melaksanakannya, dia mengerjakannya sehingga ada perubahan dalam diri kita. Kenapa? Karena dia yang membuat terangnya bercahaya di hati kita. Jadi semuanya Tuhan nih. Dia yang berfirman, dia yang mengerjakannya sehingga itu terjadi. Benar ya? Tujuannya apa sih?
Dia membuat terang yang bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Karena kita semuanya gelap, semua. Ya, tapi apa? In step Jesus. Tiba-tiba di tengah jalan dia hadir di hidup kita. Sang terang itu. Sehingga kita yang tadi berjalan dalam kegelapan tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Bahkan bukan hanya itu. Gak cuma hidup begajulan lagi. Gak cuma hidup dalam dosa. Gak cuma gak lagi hidup dalam dosa. Tapi juga memiliki terang hidup itu. Bahkan ketika kita kemanapun kita bisa bawa terang itu. Sehingga yang lain yang tadinya gelap juga bisa diterangi. Right? Sekali lagi supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada apa? Wajah siapa? Kristus ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Tapi kekekalan ini, sesuatu yang berharga dan kekal ini, yang powerful ini, bungkusnya rapuh. Kan aneh ya? Biasanya kalau sesuatu yang powerful di tengah, dalamnya biasanya bungkusnya kan juga mesti powerful. Karena kalau enggak dia pecah nanti, berantakan. Ya enggak, kontainer kan harus kuat. Kalau yang dalamnya apalagi yang sesuatu yang eksplosif kah atau apa bahasa lain dari powerful kan itu pasti kan bungkusnya aja. Tapi ini aneh. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat yang rapuh. Kenapa sih tujuannya? Kenapa Tuhan mengizinkan kita atau menciptakan kita sebagai benar-benar seperti bejana yang rapuh? Ini alasannya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itu tujuannya. Untuk menyadarkan kita bahwa Jesus is the only power that we have. Ya, jadi orang nggak bisa kayak ya lu enak bapak lu pendeta, kan gitu. Ya mama enak, mama pinter kan gitu. Bener ya? Kalimat-kalimat kayak gitu. Enggak, kita nggak bisa. Kenapa? Karena semuanya berasal dari Tuhan. Bukan dari kita, bukan kita yang hebat, kita yang kuat, kita yang mampu, kita yang alim, kita yang disiplin, kita yang mampu mengendalikan hawa nafsu, bukan. Kekuatannya berasal dari Tuhan. Sehingga apa? Dalam segala hal kami ditindas namun apa? Tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Walaupun kayaknya udah gak tahu mau ngapain, udah mentok. Ya udah habis fikri. Kan gitu. Gak habis fikri kata dia. Gak habis pikir maksudnya. Udah habis, udah gak tahu. Tapi apa? Gak putus asa. Kenapa? Karena kita tahu. Kita bisa berharap sama yang layak untuk diharapkan. Dan satu-satunya yang berkuasa. Yang berkuasa melakukan apapun yang jauh melebihi daripada yang kita lakukan. Ya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Di tengah penderitaan, di tengah aniaya, Tuhan beserta kita. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa bisa? Kenapa? Ya, kok bisa dalam segala hal ditindas, nggak terjepit, kami habis akal namun nggak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, dihempaskan namun nggak binasa. Kenapa? Karena ada kekuatan. Dan apa itu kekuatannya? Atau lebih tepatnya, siapa itu kekuatannya? Ayat 7 tadi bilang apa? Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari siapa? Dari Allah. Di ayat 6 ditulis apa? Yang nyata dari apa? Kemuliaan Allah yang nampak pada wajah siapa? Kristus. Berarti jelas di situ. Karena kekuatan yang melimpah-limpah itu adalah Kristus. Bukan pengetahuan kita akan Tuhannya yang hebat. Tuhannya yang hebat. Ini berkali-kali saya bilang dan saya ulang-ulang bahkan di sini. It's not the strength of our faith that saves us. Bukan kekuatan iman kita, kuatnya kita percaya sama Tuhan yang menyelamatkan kita. No, but the object of our faith that saves us. Yesusnya yang menyelamatkan kita. Bukan kuatnya iman kita kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Kalau itu berarti kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. No, Yesusnya yang kuat. Kristusnya yang adalah kekuatan yang dari Allah itu. Dia kekuatan kita. Ya. Dan ini penting untuk disadari. Kita ke Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ini kebenaran yang harus kita sadari, saudara, kita terima. Makanya apa, kita dirancang dalam tanda kutip rapuh. Biar time and time again kita diingatkan that we need God. Kita perlu Dia. Kita gak bisa tanpa Dia. Kita bukan siapa-siapa dan gak bisa apa-apa di luar dari Dia. Oke, makanya ada orang yang pakai suka main-main huruf gitu ya. Christian. Christ, without Christ, I-A-N, I am nothing. Benar. Ya, tanpa Christ, tanpa Kristus, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, ayatnya bilang gini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang apa? Hatinya menjauh daripada Tuhan. Nih, hatinya.
Artinya apa? Bisa di gereja kayaknya dekat sama Tuhan. Fisiknya dekat, bisa. Ya kayaknya pelayanan, kayak dekat banget sama Tuhan, harusnya. Tapi hatinya yang jauh. Ya. Mungkin gambaran paling gampang gini, kenapa kalau orang marah-marah itu teriak-teriak? Kira-kira. Padahal kan gak budek, apalagi satu ruangan kan gak mungkin teriak-teriak, emang gak denger? Denger kan? Cuman apa ya, biasanya orang teriak kan karena jauh, bener gak? Wah kan jauh, kok makanya teriak. Kenapa? Walaupun deket tapi apa? Hatinya jauh, bukan mukanya. Muka lu jauh kalau gitu bener. Kan? Hatinya jauh makanya teriak-teriak. Karena hatinya gak mau denger, gak peduli sama yang ini. Lu ngomong apa bodo amat, lu denger dulu. Biasanya gak mau, hatinya jauh. Dan kerap kali gitu kita kayaknya di gereja, kayaknya pelayanan. Kayaknya baca Alkitab berdoa, tapi hatinya gak tahu di mana. Hatinya dipenuhi sama siapa yang gak jelas. Ya sehingga apa namanya apa terkutuk bukan dikutuk, bukan. Kalau dikutuk berarti ada yang mengutuk. Kalau terkutuk berarti sebuah keadaan. Jadi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang memberkati, bukan Tuhan yang mengutuk. Bukan. Berarti kalau dia bukan Tuhan yang mengutuk, berarti kita ini bukan dikutuk, kita mengutuk, kita terkutuk itu berarti kita yang bikin sendiri keadaan itu. Ada Tuhan, ya, yang bisa diandalkan, kita ngandelin orang lain, akhirnya kecewa. Bener gak? Akhirnya capek ngandelin orang lain, gak ada yang bisa diandelin, akhirnya apa? Ngandelin siapa? Kekuatan sendiri. Ujung-ujungnya apa? Kecewa juga, lu lupa lu juga orang, bener gak? Ngandelin orang kan susah, akhirnya ngandelin diri sendiri yang juga sama-sama lemah. Gak lebih kuat dari yang lain. Ya, dan secara natural hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya mengandalkan yang lain, mengharapkan yang lain. Akhirnya kecewa. Jadi terkutuk, padahal bisa diberkati. Tapi mengkondisikan diri dalam keadaan terkutuk. Seperti apa digambarkan ayat 6. Ia akan seperti semak bulus, bukan lebak bulus di sebelah situ. Ya, di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah on the other hand, ya di sisi yang lain, ada yang kontrasnya adalah apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah kali ini bukan terberkatilah, bukan. Diberkati, berarti ada yang melakukannya. Ada yang memberkati. Ya, kesimpulannya sederhana, kalau bisa diberkati kenapa harus terkutuk? Kan gitu. Diberkatilah siapa? Orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya kekuatan super yang kita miliki kan gitu. Cuma perlu disadari, kalau kita kan ngandelin orang, ngandelin kekuatan kita sendiri. Ya sadar gak sadar, hatinya menjauh dari Tuhan kan gitu. Ya, mereka akan seperti apa orang-orang yang mengandalkan Tuhan? Yang menaruh harapan pada Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Bukan gak kena panas, kena. Tapi apa? Hydrated. Ya kan, karena di tepi air. Semuanya connected, truly connected to God. Bukan gak ngalamin krisis. Bukan gak kena banjir. Ada amin yang kena banjir? Ya kan? Bukan. Bukan gak kena COVID, bukan. Bukan gak kena resesi ekonomi, semuanya kena. Kena kok. Cuma bedanya apa? Bukan gak ngalamin panas, ngalamin. Cuman gak kering, kenapa? Truly connected. Ya, yang daunnya apa? Tetap hijau akhirnya. Tetap berbuah apapun musimnya itu maksudnya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, salah satu adegan yang membingungkan di Alkitab pertama kali saya baca adalah ketika Yesus mengutuk pohon ara. Satu, kegiatan itu aja udah menyinggung para pencinta Mother Earth, bener ya? Ini kenapa coba dia ngutuk pohon, random banget, jahat amat kan gitu. Ya, tapi itu Yesus, kita gak berhak mempertanyakannya, bagus cuma pohon kan gitu. Dia juga punya kuasa kan, ya kan? Yesus bilang kalau lu mau takut, jangan takut sama orang yang bisa ngambil nyawa lo. Takutlah sama Tuhan, yang punya kuasa bukan hanya mengambil nyawamu, tapi membinasakan jiwamu di neraka. Jadi cuma berharap ngutuk pohon. Tapi ini real, ketika balik, murid-murid besoknya lewat situ lagi, pohonnya mati. Dan murid-murid pada bingung dong, kenapa dah ini pohon dikutuk? Nah akhirnya pada dapeti alasannya kenapa? Karena gak berbuah. Dan mereka langsung bingung, lah emang bukan musimnya lagi berbuah, ini aneh. Bener gak? Gimana caranya? Pohon berbuah bukan di musimnya gitu loh. Nah itu pelajaran kita buat kita tuh apa? Sederhana. Tuhan pengennya mestinya orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan itu kayak gitu. Walaupun bukan musimnya, kalau Yesus nyari buah pasti ketemu. In every season, any seasons, fruitful. Kunci terletak di mana? Bukan hanya berkat Tuhan secara
superficial tapi truly connected to God. Bener-bener di hadiratnya, menyadari saya gak bisa ngandelin yang lain. Dan mesti gak mengandalkan yang lain, karena itu saya mengutuk diri saya sendiri. Saya jadi terkutuk. Ya, karena dia satu-satunya kekuatan saya harus melekat sama dia. Ya, hati saya gak mau lagi menjauh dari dia. Hati saya harus dipenuhi sama dia. Makanya hati yang gembira adalah obat, benar. Di tengah semua penderitaan, ada sukacita satu yang gak bisa diambil. Bahwa Yesus mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya, buktinya Yesus mati di salib buat saya. Dan ini jadi kekuatan yang buat kita bisa berbuah in any season. Ya kan, karena hidup itu kan kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang muter-muter, gak berhenti, puyang. Ya hanya bisa tetap kuat, tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kekal. Itu Tuhan sendiri. Ya. Dan ini kan kita belajar di poin kedua. Keluargaku namanya God's Beloved, poin kedua. Di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, aku pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Salah satu terjemahan favorit karena lebih mudah bahasanya. Ya. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan yang luar biasa itu atau penyataan luar biasa. Ya, maksudnya gimana? Rasul Paulus itu dipakai Tuhan dalam level kesaktian dalam tanda kutip ya, yang berbeda, teman-teman. Ya, dia bilang dia pernah dibawa ke sorga tingkat ketiga. Bukan naik turun sorga, bukan. Bawa ke sorga tingkat ketiga, bukan. Beda. Tingkat ketiga, level yang berbeda. Ya. Dia itu pelayanan bukan cuma nyembuhin orang terus orangnya sembuh, bukan. Dia tuh kalau lagi duduk nih, misalnya pakai jaket, ntar dibuka nih jaket nih kayak gini, pakai Pastor Josh, jaket jeans. Dibuka nih, ntar jaketnya diambil orang. Dibalik kayak, mana jaket gua? Di belakang orang bikin KKR tuh. Sembuh, dikepret-kepretin orang yang sakit pakai jaketnya. Bener, itu real. Ya, kalau dia punya sapu tangan sapu tangan masih ada yang tahu gak sih sapu tangan? Bahasa Ibraninya selampe, selampe. Sama aja, sama-sama gak tahu apa sih. Ya, anak zaman sekarang apaan tuh gak ada, pokoknya kalau yang bawa bisa dikibarkan. Ya kan? Jadi biasanya dipakai buat keringat atau apa, ada yang ingus gitu kan kalau lagi pilek. Right? Bayangin, itu tuh diambil orang. Diambil orang buat nyembuhin orang. Lah kalau sampai saya bekas pilek, nggak ada orang tuh jadi pilek bukan sembuh, bener gak? Tapi dia benar-benar dipakai Tuhan dengan level yang berbeda, teman-teman. Dan dia bilang gini, supaya saya jangan terlalu sombong karena semua ini, dia bilang. Ini berarti apa, buat kebaikan siapa, tebak? Buat kebaikan dia. Ya, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat siapa? Iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. Memang orang sombong mesti dipukul memang. Kadang diomongin kan nggak bisa. Ya kan? Penyakit modern, NPD, asik. Ya, itu ngeri loh tuh penyakit. Ya, salah satu yang biasa sharing firman di tempat saya, penginjil, dia seorang clinical psychologist. Dia bilang penyakit ini belum ada obatnya. Benar-benar penyakit psikologis yang belum ada obatnya, jadi serem. Kenapa? Ciri-cirinya gampang ya dan mengerikan. Dia nggak pernah ngerasa salah. Gimana coba? Padahal kan manusia banyak salahnya, benar nggak? Yang nggak pernah salah kan cuma Tuhan. Lu bayangin dia Tuhan bukan tapi belaga Tuhan, tau gak? Nggak pernah salah. Dan yang kayak gini ngeri kan? Karena gini, kebenaran itu kan sebelum memerdekakan kan bikin kita kesel dulu. Kenapa? Karena kita dapetnya bersalah. Nah gimana caranya? Kebenaran bisa memerdekakan orang-orang yang gak bisa ngerasa salah. Ngeri kan? Khotbah sebagus apapun juga gak bakal kena sama orang-orang kayak gini. Orang yang gak pernah ngerasa salah. Ini cuma Tuhan sendiri dengan keajaibannya yang bisa menyembuhkan orang-orang yang seperti ini. Tapi ini makin lama makin mewabah, bener ya? Jadi tren sekarang. Dikit-dikit NPD. Ya. Kan gitu, kita self-diagnose semua. Ya kan? Ada apalagi. Ada macam-macam tuh, NPD apalagi. Macam-macam tuh NPD. Ya. Ada apalagi? Kompulsif. Apalagi disorder. Pokoknya D-nya tuh disorder pokoknya. Depannya. Ya, ada LED, LCD, ada macam-macam. Okay. DVD udah gak laku ya kalau DVD. Gak dapat. Okay. Dan gini dia bilang apa? 3 kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. 3 kali berarti sambil memohon dong. Karena sekali berdoa gak dikabulin. Pasti kedua ketiga pasti bahkan dari awal udah memohon. Kenapa? Ribet. Bayangin pelayanan tapi punya duri dalam daging. Mungkin gak tahu karena saya GERD. Mungkin GERD kali ya. Duri dalam daging gitu, ngerti maksudnya? Itu kan ngeganggu ya. Maksudnya pelayanan tuh pengennya sehat gitu loh. Yang fit, bugar gitu loh. Ini malah gak jelas gitu. Makan salah, gak makan salah. Bener gak?
Dia pasti kan, aduh ini pelayanan menjadi ribet, please dong bikin sehat dong, kan lebih enak gitu loh. Kenapa sih jadi kayak punya kelemahan tubuh? Ya penyakit bisa disembuhin, kelemahan tubuh kan harus dimaklumi. Benar nggak bisa, kita nggak bisa. Kecuali kita latih diri kita untuk melatih kelemahan tubuh, dia nggak bisa ditengking terus hilang. Kalau penyakit bisa, kelemahan tubuh harus dimaklumi, disadari. Kalau nggak perlu terlalu capek, ya jangan terlalu capek. Nggak bisa terlalu capek, ya jangan, kan gitu. 3 kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. Tapi Tuhan menjawab apa? I love you and that's enough for you. Jawaban yang aneh. Tapi ini jawaban buat semua kita yang meragukan cintanya Tuhan. Tuhan kalau lu sayang sama gue, sembuhin gue. Terus kalau dia gak sembuhin berarti Tuhan gak sayang. Ya gak? Angkat kami dari keterpurukan ekonomi. Capek Tuhan. Udah 7 turunan miskin. 8 tanjakan, 4 belokan. 3/4 miskin terus. Kapan dong ada financial breakthrough kan gitu. Kalau Tuhan sayang, ayo dong. Terus kalau Tuhan gak angkat dari keterpurukan ekonomi, berarti Tuhan gak sayang. Ya atau gini, cintanya cukup gak? Atau perlu yang lain? Atau dia mesti sembuhin kamu hanya untuk meyakinkan kamu bahwa dia mengasihi kamu? Atau cintanya cukup? Atau pengorbanan Yesus di kayu salib udah lebih dari cukup? That's the only proof that I need. That he loves me so much. For God so loved the world. Apakah cintanya cukup? Kalau cintanya cukup ketika kita minta sembuh gak dikasih, kita tetap sayang sama Tuhan. Karena cintanya cukup. Cukup untuk membuat kita tetap jatuh cinta sama Tuhan. Cukup untuk membuat kita tetap bersyukur walaupun masih susah. Walaupun masih krisis, walaupun gak tahu nih gimana nih bayar ini bayar itu. Ya. Tapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab apa? Tuhan bilang apa? Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Artinya apa? Engkau paling menyadari kuasaku, paling bisa merasakannya ketika engkau lemah. Kalau engkau kuat, engkau gak bisa ngerasain kekuatanku. Pasti lo akan kira ini karena kekuatan lo. Ya, makanya Rasul Paulus bilang apa? Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Ya, dalam kelemahan saya karena kerapuhan saya itu, saya makin menyadari, saya bahkan makin bisa merasakan. Saya bisa berdiri sampai hari ini karena ada tangan kuat yang menopang saya. Ini salah satu lagu favorit saya yang terbaru. Tangan kuat yang menopangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Dan dalam kelemahan kita baru bisa rasain tangan itu. Bukan tangan tuh gak pegang kita, dia selalu pegang kita. Cuman kekuatan kita mengira kita ada sampai hari ini karena kehebatan kita. Ya. Ayat 10, jadi saya gembira dengan apa? Kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah, mengalami kesulitan, dikejar-kejar, dan mengalami kesukaran. Agak lain orang ini memang. Ada kita yang bersuka cita karena mengalami ini? Enggak ada. Tapi mestinya iya. Mestinya iya. Kenapa dia bilang apa? Sebab kalau saya lemah maka pada waktu itulah justru saya kuat. Kenapa Tuhan mengizinkan kita jadi bejana yang rapuh? Kenapa? Karena hanya dengan demikian kita bisa merasakan kuasanya, kekuatannya, termasuk kasihnya. Dan kasih Tuhan adalah kekuatan kita. Kita bejana yang rapuh tapi yang dikasihi. Miliknya, artinya propertinya Tuhan. Artinya siapa yang lindungin kalau propertinya Tuhan? Ya Tuhan lah. Nggak ada yang bisa macam-macam. Benar ya? Tapi bisa ngalamin gak kesukaran dalam ini? Oh pasti bisa. Kata siapa? Masih bisa kok. Tapi bedanya ada kekuatan yang unik. Yang gak dimiliki yang lain. Yang buat kita membanggakan kelemahan. Saya bersyukur buat almarhum ayah saya yang selalu kalau ceritain tuh bukan sukses story. Dia ceritain justru kegagalan-kegagalan dia. Saya pertama bingung. Orang mah dimana-mana sukses story ya ceritain biar orang tuh termotivasi. Padahal sejujurnya ya. Kalau Anda dengar sukses story termotivasi atau jadi minder? Kalau saya jadi minder lah. Keberhasilan orang tua saya ketika diceritain maksudnya memotivasi. Malah bikin saya jadi makin sulit. Ya itu kan mama enak pintar. Nah saya kurang. Ya lu enak dulu bapak lu orang kaya. Nah ini bapak gue sekarang. Selalu gitu. Kalau dengar sukses story bisa kebalik loh. Kita bisa jadi malah jadi discourage bukan jadi bersemangat. Ya tadi lihat yang main drum ya rambutnya kayak.
Ya kan? Saya main drum juga soalnya. Saya kalau ngeliat drummer jago, bukan jadi semangat belajar, jadi males. Tau gak? Aku main ukulele aja lah kayak gitu. Jago banget, malah kesel gitu. Jadi itu yang terjadi. Tapi ini ayah saya lakukan ternyata dari ayat ini. Dia tuh sering ceritain justru kegagalannya. Satu, dengan harapan saya gak perlu juga masuk ke lubang yang sama. Belajar dari kesalahan orang, ya dong. Orang pintar, orang bijak belajar dari kesalahannya sendiri. Orang pintar belajar dari kesalahan orang lain. Jadi gak perlu salah dulu. Ya. Dan satu lagi apa ternyata dia membanggakan kelemahannya untuk meyakinkan saya. Bahwa ini bukan kehebatan papa yang bikin papa dipakai Tuhan. Dan itu juga nanti bukan kehebatan kamu yang bikin kamu nanti dipakai Tuhan. Ini karena kekuatannya. Karena kita rapuh tapi dia sangat mengasihi kita. Dan ini kekuatan kita yang buat kita bisa bersyukur dan tetap berbuah apapun musimnya. Jadi baru ngerti saya. Aneh banget, emang ada orang membanggakan kelemahannya malah dipamer-pamerin, dicerita-ceritain. Kan aneh ya, too much information ya. Bayangin Anda mau ngelamar kerja terus ceritain semua kelemahan Anda. Mana direkrut, bener gak? Orang kan di mana-mana CV kan bagus-bagus dimasukin. Semuanya sampai juara lomba balap karung dimasukin. Yang pokoknya semua yang prestasi kan masukin dong. Mana ada yang kerja di Indomaret seminggu terus berantem terus dikeluarin kan gak dimasukin. Bener gak? Malah ceritain yang begitu-begitu. Tapi baru ngerti sekarang saya, oh ini maksudnya. Ya, karena to be humble it's hard. It's hard. Apalagi dengan semua prestasi yang ada. Dengan semua kepercayaan, apalagi pujian, dengan likes dan subscribes dan following. Bener gak? Bisa gila kita, bener. Gila-gila berasa si paling gimana gitu. Padahal mah gak gimana-gimana. Ya. Pertanyaannya apa? Dan siapa kekuatan kita? Di situ dibilang jelas, aku mengasihimu. Siapa? Tuhan mengasihi kita. Buktinya apa? Yesus mati di salib. Jadi kekuatan kita adalah siapa? Yesus. Adalah satu-satunya kekuatan super yang kita miliki. Nah setelah mengetahui kebenaran ini bahwa kita rapuh. Tapi kita dikasihi dan ternyata kekuatan kita satu-satunya adalah cintanya. What should we do? Dan kan selalu pertanyaan itu. Dari tadi udah kita baca di Yeremia 17. Ya, orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Lawannya adalah mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri, hatinya menjauh. Berarti lawannya menjauh berarti mendekat. Ini yang bisa kita lakukan. Ya, namanya abide in him, melekat. Kalau pakai bahasa lagu yang lagi ngetren, terhubung. Sedap. Ku terhubung denganmu, right? Connected. Lukas 6 ayat 47 sampai 49, ini pembacaan terakhir kita di poin terakhir yang ketiga. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Artinya ada kegiatan yang dilakukan tuh. Datang kepada dia pertama. Saudara kalau kita pikir kita bisa ngandelin diri sendiri, gak mungkin kita datang kepada Tuhan. Ciri-ciri gampangnya apa? Gak pernah berdoa. Berdoa atau jarang berdoa itu menunjukkan siapa yang kita andalkan dalam hidup sebenarnya. Ya, menunjukkan. Ya kemarin saya khotbah di ulang tahun satu pemuda dari satu gereja, dia udah 41 tahun umurnya. Wih pemudanya udah gak muda juga ya. Cuman isinya generasi yang baru sama beberapa yang senior. Yang umas. Usia mas-mas. Ngapain masih di situ? Lu udah apa ada? Ini nih kenal ini ketua kita. Wih, ketuaan kayaknya ini bukan ketua ya. Itu ulang tahun dan saya bagiin tentang Daniel. Yang menonjol dari Daniel adalah apa? Dia itu sangat mengandalkan Tuhan. Yang tertulis gini loh, ketika Daniel dengar ada larangan buat berdoa, dia ngapain? Reaksinya? Malah naik ke atas loteng, malah berdoa. Bener ya? Artinya apa? Mau ada larangan, mau ada himbauan, mau ada kewajiban, nggak ngaruh, dia akan terus berdoa. Bener ya? Dia ngandelin Tuhan. Ya, ntar dibunuh loh, gua singa, nggak masalah kata dia. Ya, ntar dikeluarin loh dari pegawai istana, nggak ada masalah. Pemutusan hubungan kerja nggak penting. Karena bukan hubungan itu yang paling penting menurut dia. Bahkan nyawa gue putus sekalipun nggak ngaruh. Tapi hubungan gue sama Tuhan nggak boleh putus dia bilang. Gue singa deh, bener ya? Dan sampai di gua singa aja dibilang ada malaikat datang. Singanya dimingkemin mulutnya semua. Real. Dan saya yakin dia belum pernah ngeliat lo malaikat-malaikat yang kayak gitu. Tapi dilihatnya di mana tuh Bak? Di gua singa. Ngerti gak? Ya kan? Dia ngerasain perlindungan itu real. Dilihat mata sendiri. Malaikat. Nutupin mulut singa. Bisa jadi dia belum pernah ngeliat malaikat. Ya di dalam kesesakan kita, dalam kerapuhan kita yang paling parah. Tangan yang itu jadi kelihatan tau gak? Tangan yang dari dulu pegang kita sebenarnya. Ya. Dan dia berdoa. Dia mengandalkan Tuhan, lawannya Daniel adalah Simpson.
Simpson. Berapa tahun? Coba ini akuis Alkitab. Kalau benar jawaban dapat hadiah. Berapa tahun dia merintah atas Israel? Berapa? 20 tahun. Lama loh itu. Dia berdoa berapa kali? Sepanjang kita baca di berapa pasal itu? Sekali. Kapan? Pas sudah gak punya kekuatan, bener? Matanya gak ada, rambutnya udah pendek. Ya bondol apa cepak gak tahu. Pokoknya udah gak ada kekuatan aja. Karena udah mentok, udah gak ada kekuatan baru berdoa. Lihat, selama ini gak pernah berdoa. Makanya hidupnya dipenuhi hawa nafsu kan. Roh penurut tapi daging lemah, bener? Berjaga-jaga dalam doa. Ya dong? Kalau gak berjaga-jaga dalam doa, jatuh pasti apa? Ke dalam hawa nafsu mulu. Makanya apa kan dia nikah 2 kali. Yang pertama berantakan. Dua-duanya dinikah sama pelacur loh by the way, kalau Anda tahu. Dan dua-duanya bukan orang percaya. Dia gak peduli. Dia selalu maksain orang tuanya untuk nikahkan. Alasannya kenapa? Karena gue suka. Matanya. Bener gak? Yang pertama berakhir berantakan. Yang kedua mengakhiri hidupnya. Bayangin tuh si bucin itu. Ya kan Simpson kan bucin di Alkitab yang pertama kita tahu. Tiap kali pacaran itu mau dibunuh sama pacarnya. Anda baca. Keluar nih satu Sabtu. Keluar tiba-tiba dirantai. Terus rantainya dipegang sama Simpson. Terus ceweknya lari, Simpson bohong. Gitu tuh anak teman-temannya kayak, lu diapain Son? Gitu. Ngapain bawa rantai? Dia tuh cewek nanya, rahasia kekuatan gue apa? Terus lu kasih tahu, ya enggak lah. Gue bohong. Dia bilang, lu gak sayang sama gue, lu bohong. Kan gitu. Nah teman-teman kayak, aneh lu. Bikin lu bakal putus dong. Kan mau dibunuh ya. Di luar tuh tentara udah nunggu loh. Kalau dia gak bisa lepasin tuh dia dibunuh loh. Minggu depan masih pacaran juga. Keluar lagi ceweknya lari gitu. Simpson bohong katanya kamu sayang sama aku. Lagi keluar bawa tali sekarang. Jangkar kapal dia bawa. Teman-temannya kayak. Sedeng nih. Lu tuh gila ya. Tuh perempuan gak sayang bro sama lo. Kalau sayang gak mungkin tiap kali mengapel lu mau dibunuh. Ya tapi anaknya lucu. Lucu apanya? Aneh. Bener gak? Bucin kan. Ya. Dia mengandalkan apa tuh bak? Kekuatannya sendiri. Yang padahal itu berasal dari Tuhan. Dia pikir itu punya dia. Bahkan dia meremehkan pembelaan Tuhan. Dia bilang kayak gini, paling seperti yang sudah-sudah. Tuhan pasti tolong gue. Gila gak tuh? Dia udah gak menghargai lagi, ngegampangin. Dan Tuhan kan terlalu baik dalam hidup kita. Jujur banyak kita yang ngegampangin. Udah tinggal bikin dosa, ntar tinggal minta maaf kan. Lihat, udah gak lagi, ngeri kita dalam tahap yang seperti itu. Kalau ditegur ayatnya jangan menghakimi sama roh penurut tapi daging lemah, 2 itu favoritnya. Ya. Setiap orang yang mendatang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Ada 3 itu, datang, mendengar firman dan melakukannya. Berarti ada bagian kita harus datang. Untuk mendengar firmannya dan dengan niat untuk taat. Karena kalau gak untuk taat ini cuma tambahan informasi. Transformasi hanya terjadi ketika Anda datang dengan niatan mau diarahkan hidupnya sama Tuhan. Tahu bahwa kita salah. Tahu bahwa kita lemah. Dan kita perlu dia. Kenapa? Karena dia satu-satunya super power yang kita punya. Ya harus dengan itu. Dan dia bilang buat mereka yang datang kepadaku mendengar firmanku dan melakukannya. Dia bilang aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa yang dapat disamakan. Ayat 48. Ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu. Rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Sebaliknya ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi gak melakukannya. Jadi apa? Datang gak? Datang juga. Bisa jadi gereja juga. Bisa jadi online service juga, YouTube gitu. Bisa jadi follow pendeta dengan quotes gitu. Bisa jadi. Repost. Bisa jadi. Ya dong. Tapi bedanya apa? Gak melakukannya. Dengar tapi gak melakukan. Jadi kalau gak dengar kan berarti emang gak ada niatan. Nggak, ini dengar kok. Gereja kok. Ya. Tapi gak melakukannya. Ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah. Apa? Tanpa dasar. Ketika banjir melandanya rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakan. Pertanyaannya adalah apanya yang beda? Tipe rumahnya sama. Oke? Bahan bangunannya sama. Kadang kita berpikir ini bahannya kayak kurang kuat. Ngerti gak? Kita ganti bahannya. Enggak, bukan itu. Yang beda adalah satunya ada dasarnya, satunya enggak. Kelihatan dari luar mah gereja, dua-duanya. Pelayanan dua-duanya. Kelihatannya gitu. Ya kelihatannya postingnya rohani banget pokoknya. Bionya ada ayatnya. Ya saya 60 ayat 1 tapi korupsi. Berapa triliun gitu. Ngerti? Bener gak? Apa urusannya? Kelihatannya karena secara tampilan sama. Karena dasarnya kan di bawah, gak ada yang lihat. Tapi dasarnya biasanya kebongkar ketika ada musibah kan.
Ya salah satu yang saya syukur dari pandemi selain GERD saya sembuh. Karena Tuhan membuktikan bahwa benar bukan lu tuh gak hidup karena jadwal lo. Lu hidup dari gua. Nah, jadwal saya tuh 2 tahun ke depan pas pandemi dihapus semua. Wah, asam lambung langsung menguasai diri saya, saudara. Panik lah, masa kagak? Orang udah full time pelayanan, bayangin itu udah fix tuh. Tiba-tiba hilang semua. Dan Tuhan sepanjang tahun itu justru saya ngeliat ke belakang, jadwal saya hampir 2, hampir 3 kali lebih banyak daripada yang 2 tahun dihapus tuh. Lihat akhirnya saya ngeliat ke belakang, kalau ngeliat ke depan kan khawatir nanti musik kesini, nanti musik ke situ. Karena saya ekstrovert, saya gak suka perjalanan. Jadi ngeliat jadwal bukan tenang malah khawatir. Akhirnya karena biar gak khawatir nih gue ambil. Lebih khawatir lagi kan. Tapi apa di akhir pandemi saya menyadari gue masih hidup tuh. Dan di situ kekhawatiran saya diangkat. Terus ngapain khawatir? Emang menambah sahasta? Enggak. Malah jadi asam lambung ya. Yang saya syukur dari pandemi itu apa sih? Semua yang gesrek dalam diri saya itu diangkat semua. Kayak kebongkar semua. Ya saya baru menyadari ternyata saya tidak semengandalkan Tuhan yang saya akui. Saya ngerasanya ngandelin Tuhan. Tapi enggak. Pas pandemi saya sadar ternyata bukan. Saya pikir Tuhanlah sumber sukacita saya tapi ternyata enggak. Saya pengen jalan-jalan dan gitu. Udah lama gak jalan-jalan dan gitu. Ya, ternyata sumber sukacita banyak kan dari jalan-jalan, dari kadang akhirnya nggak bisa jalan-jalan jadi kita kompulsif buying, beli apa aja yang random cuma buat bikin seneng gitu tiap hari ada pakai tuh seneng, barang-barang apa nggak jelas, penghiburan dan di situ saya menyadari gila ternyata bukan Tuhan sumber sukacita saya bukan. Dan itu buat siapa? Demi kebaikan saya. Hanya dengan demikian saya bisa datang sungguh-sungguh kepada Dia. Bukan lagi terbiasa, tapi menganggap di sebuah akses yang spesial. Nggak semua orang diberi akses ini. Bisa percaya sama Yesus. Bisa punya akses untuk mendekat tahta kasih karunia dengan berani. Ya akhirnya apa? Mendapat pertolongan tepat waktunya dan menyadari He's my only superpower. Saya gak sekuat yang saya kira. Pandemi itu bantu saya ngeliat serapuh apa saya. Dan sepura-pura apa saya. Ya. Kalau dasarnya yang berbeda jadi apanya yang kuat? Dasarnya, jadi siapa itu dasarnya kita tahu. Dari ayat 47-48 kita temukan Yesus dan firman-Nya. Barang siapa datang kepadaku mendengar perkataanku dan melakukannya. Dia seperti orang menggali dasar dalam-dalam. Meletakkan Kristus dan firman-Nya dan bangun seluruh hidupnya di atas dasar itu. Dasar terkuat yang ada. Satu-satunya dasar yang kuat yang ada. Ya. Jadi kebenaran yang sederhana yang saya ulang hampir 3 kali bahkan lebih. Yesus adalah satu-satunya kekuatan super yang kita miliki. So, what's our response? Ya, abide in Him. Of course, ini poin ketiga kita yang terakhir. Bagian kita. Datang, dengar firman, lakukan. Datang dengan kesadaran diri bahwa saya lemah, saya rapuh, saya perlu Engkau. Di luar Engkau saya bukan siapa-siapa, gak bisa apa-apa. Dan berikutnya apa? Let Him reign upon your family, upon your life, upon your every aspect of your life. Biar Dia berkuasa atas hidupmu. Teman-teman, Dia bukan cuma hanya berkuasa. Family, keluargaku, Dia bukan hanya berkuasa dalam artian powerful, tapi Dia berkuasa harusnya, artinya Dia yang layak memerintah. Itu maksudnya. Ya biar Dia yang berkuasa, memerintah atas seluruh hidup kita. Dan prioritaskan penghiburan dari Tuhan, karena emang cuma Dia satu-satunya penghiburan dalam hidup ini. Ya, dalam segala kesakitan dan dalam segala, Rasul Paulus bukan hanya punya penyakit duri dalam daging loh. Dia sepanjang pelayanan itu terus mau dibunuh sama orang. Bayangin hidup yang benar-benar intens dalam keadaan seperti domba di tengah serigala. Ya seperti domba yang dikejar-kejar untuk dibunuh. Itu dia. Dan sukacita dia cuma satu. Apa? I love you. And that's enough kata Tuhan. Dia punya kekuatan cuma satu. Cintanya Tuhan. Buat dia. Ya. Dan kalau kita sadar kita yang perlu Tuhan bukan Tuhan yang perlu kita. Kita pasti tinggal dalam hadiratnya. Kita gak bakal kemana-mana. Nah kita tahu gak bisa, harus terus terhubung sama Dia. Gak bisa jauh-jauh dari mata air itu, gak bisa. Ya, kalau anak saya gak bisa jauh-jauh dari colokan. Anak kecil mau bawa HP, maunya main ya. Mau main tuh mesti nyari colokan. Pak colokan di mana? Selalu gitu pertanyaannya. Kalau gak 2, nih wifi-nya apa ya? Kalau gak ada wifi-nya apa, colokannya di mana? 2 itu aja. Tapi dari dia saya belajar, iya saya mesti dekat terus sama colokannya. Benar gak? Saya mau terus dekat sama Tuhan. Saya mau terus lebih sering berdoa mestinya. Kalau menyadari kerapuhan saya. Dan dalam berdoa saya diingatkan betapa kuatnya Tuhan yang saya punya. Dan saya punya akses kepada Dia. Dan kuasanya. Ya. He is our only superpower that we have. So abide in Him. Ya jangan kemana-mana. Lebih sering berdoa. Ini salah satu yang saya lagi lakukan belakangan. Karena proyek
ketaatan di kampus, tapi ini memberkati saya. Saya sekarang lagi suka bikin jurnal. Ya ambil kosong, buku kosong atau notes kosong apa. Tulis hari ini emosi negatif saya apa. Misalnya marah. Marah sama siapa. Terus saya tanya, emangnya mesti marah? Saya tanya ntar jawab. Marahnya kenapa, dijelasin. Saya nulis sendiri tuh. Dalam nulis tuh saya menyadari. Ya gila juga ya. Gue banyak gesrek-gesreknya nih. Dengan harapan besok gak segesrek ini. Ketika ada yang bikin keselnya sama proses, saya pikir, oh berarti gak usah marah. Gak perlu marah gitu. Ini masih satu, banyak negatif yang lain. Ya, dalam menulis kelemahan-kelemahan saya menyadari. Saya gak sekuat yang saya kira dan akhirnya makin sering berdoa. Hidup tuh makin lebih mindful namanya kalau bahasa. Yang suka-suka betapa tuh. Yang suka-suka yoga mindful itu penting loh. Tapi Christian mindfulness bukan yang random mindful full of what, gak tahu. Bukan. Ini bukan self-help. This is God's help. That's why we sing and cry out, Hosanna. Selamatkan saya. Karena kita tahu kita gak bisa di luar dari dia. Yuk kita meresponi firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan kami bersyukur buat kesempatan bisa diingatkan bahwa Engkaulah kekuatan super satu-satunya yang kami miliki. Bahkan kekuatan satu-satunya yang kami miliki. Karena kami gak sekuat yang kami kira. Jika selama ini kami mengaku mengandalkan Tuhan tapi sebenarnya enggak. Mengaku mengasihi Tuhan tapi sebenarnya hati kami menjauh dari Tuhan. Kami mengandalkan orang lain akhirnya kecewa. Mengandalkan kekuatan kami sendiri dan kami gagal dan kecewa juga. Hari ini kami mau datang kepadamu. Menyadari kebutuhan kami akan Engkau dan kuasa-Mu. Kami mau lebih sering berdoa dengan sengaja. Baca Alkitab dengan sengaja. Bikin jurnal. Untuk mengingatkan diri kami bahwa kami yang perlu Tuhan bukan Tuhan yang perlu kami. Tapi ini yang menarik. Ini yang kami syukuri bahwa Engkau gak perlu kami tapi Engkau menginginkan kami. Dan ajar kami yang memerlukan Engkau untuk menginginkan Engkau. Sehingga dalam segala upaya kami mendekat kepadamu ini gak dirasa sebagai beban yang menyebalkan, kewajiban yang memberatkan. No. Ini sebuah kerinduan hati yang sadar. Makanya kami jadi ngerti kenapa Daud ngomong seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Seperti itu mestinya kami. Jika selama ini kami mengandalkan diri kami dan kami dalam keadaan terkutuk. Dan kami tertegur, hari ini kami bersyukur kami punya kesempatan kedua yang Kau berikan. Kami mau datang kepadamu dan diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah jadi kekuatan kami. Terus jadi kekuatan kami bahkan ketika kami gak menyadarinya. Ampuni kesombongan kami. Sadarkan kami, Roh Kudus bantu kami. Jadi pelaku firman bukan pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Semua siap mengandalkan Tuhan. Kuasa power yang kita miliki satu-satunya. Dalam nama Yesus semuanya berkata. Amin. God bless, thank you. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya Pastor Christopher. Selamat datang di FLC. Kalau mungkin ada di antara saudara baru pertama kali datang, doa kami Anda punya pengalaman yang baik. Dan saya percaya sampai ibadah ini selesai kita belajar sesuatu. Amin. Dan kita bersyukur kita boleh tetap dalam kebersamaan. Bahkan mengingat apa yang mungkin buat kita karena ibadah kita juga di sini yang baru terjadi sekitar 2 jam yang lalu. Ada yang loncat ya suicide di PIM 2 dari lantai 3. Itu juga pas lagi kita ibadah. Mengingatkan kita kembali bahwa hanya Yesuslah tempat kita berdiam. Hidup ini emang gak mudah. Seperti tadi dikatakan, udah tadi dikasih tahu. Sepede-pedenya kita, semerasa kuatnya kita, semerasa bahkan kita dekatnya sama Tuhan. Tapi waktu kita jalani kehidupan kita di luar sana. Segala sesuatu seringkali berjalan tidak seperti yang kita harap dan kita mau. Dan kita mulai menyadari bahwa waktu ada tekanan, waktu ada kesusahan, kita ini rapuh. Kita ini banyak kurangnya. Fragile. Bahkan kalau kita hadir teman-teman yang melayani tadi malam, kita itu broken. Tapi justru di saat kita menyadari dengan segala kekurangan, keterbatasan, tapi kita tahu kita ada karena kasih Tuhan dan kita mau terus dekat sama Dia. Ya tadi kan udah dibilang, kayaknya udah mestinya putus asa. Kayaknya kalau dihitung-hitung bakal kena nih, binasa nih, gak lolos nih. Tapi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan gak pernah gagal atas kehidupan kita. So sedih mendengar berita tadi bahkan kita lagi ibadah. Dari lantai 3 loh. Gak main-main. Jalan pintas. Tapi aku berdoa kita semua. Makanya saya selalu bilang, kadang-kadang kalau kita ini kan gereja nggak cuma di sini.
Kalau cuma di sini mah dibatasin ruangan doang LG floor ini, enggak. Tapi di luar sana kita berjalan dengan kedewasaan iman kita beda-beda masing-masing. Saya mengajak Anda pakai gereja ini sebagai bagian dari keluarga yang terhubung berkenalan. Supaya kalau emang lagi minggu ini ada peperangan. Karena musuh kita bukan manusia, setan. Dan bisa dibilang banyak banget peperangan kita melawan setan itu adalah peperangan rohani. Dan kadang-kadang kagak cuma bisa pakai doa. Tapi pakai puasa juga. Nah semua kita belum tentu terbiasa puasa. Nah kalau gak punya temen yang seimbang rohaninya yang bisa ngingetin. Ya sama buat kita hamba-hamba Tuhan. Ya udah gak apa-apa. Kadang-kadang ada momen di mana kita harus doa. Pastor boleh pakai puasa gak? Ya udah kita puasa Pak. Sayanya puasa, saya gak tahu yang minta puasa pada puasa juga gak? Ya tapi namanya pendeta, gembala percaya aja lah. Iya kita kan juga gak bisa lihat. Jadi emang begitu. Tapi saya kasih tahu. Kalau Anda memang perlu pertolongan jangan diam. Kalau emang perlu bantuan jalani peperangan rohani sama-sama. Gak apa-apa makanya pakai mumpung ruangan ibadah kita kagak gede-gede amat. Berkenalan. So bisa terhubung seorang kan yang lain. Jadi jangan cuma ibadah gereja doang. Tapi pakai gereja ini sebagai satu bagian. Jadi saudara. Jadi keluarga. Kagak lebih kagak kurang. Karena pada akhirnya, yaitu firman tadi. Bukan soal seberapa sering dengar khotbah, dengar podcast. Tapi seberapa kita mau belajar taat. Maka dalam ketaatan, ya tadi firman tadi Pastor Christopher luar biasa. Mengingatkan kita, selama emang be in his dwelling place. Di kediamannya, kita gak akan terhempas. Kita bisa tetap tenang. Susah sih, sakit sih, gak enak sih. Tapi penghiburan Tuhan lebih dari cukup. Jadi thank you lo udah datang. Mungkin hari ini banyak yang kesulitan khususnya yang di Jakarta Barat, Jakarta Timur. Tapi saya percaya kesulitan apapun, ketidaknyamanan apapun kan kita tahu. Kadang-kadang godaan, cobaan datang ke kita gak kasih pengumuman dulu. Tiba-tiba kayaknya yang satu belum selesai datang lagi. Tapi tenang, sepanjang minggu ini kita gak dibawa Tuhan cuma nyampe di minggu 2 Maret. Tuhan akan buktikan dia setia. Kita jalan lagi ke minggu depan. Oke? So kasih tahu kiri kananmu bilang tetap semangat. Jadwalin minggu depan datang lagi. Kasih tahu. Jadwalin minggu depan datang lagi. So thank you semuanya. Luar biasa. Kita boleh sama-sama berdiri yuk. Thank you buat semua yang melayani. Boleh gak berikan tepuk tangan buat semua hamba-hamba Tuhan yang terlihat. Dan yang gak kelihatan. Kayaknya tapi sesekali Anda boleh tahu loh. Yang gak kelihatan tuh di belakang tuh siapa aja. Saya gak tahu yang di belakang nih jadwalnya siapa nih. Saya kasih tahu jadi Anda tahu kalau saya ngomong yang kelihatan dan gak kelihatan. Hah? Nah, coba boleh tayangin gak yang melayani yang kemarin datang? Yang datang. Nah ini baru setengahnya doang. Boleh gak berikan tepuk tangan buat semua nih. Nah. Jadi ini semua baru setengahnya. Di belakang layar ini banyak juga yang masih bekerja. Jadi thank you semuanya. Pakai gereja ini sebaik mungkin, seutuh mungkin. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu. Terima berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan tuh turun melimpah. Memenuhi setiap bagian ruangan hidup hatimu. Dialah Immanuel kita. Tidak seorang pun di antara kita, keluarga, rumah tangga, anak-anak, orang tua. Bahkan kalau Anda datang sendirian, Tuhan tidak melupakanmu. Dia mengasihi kita. Sebabnya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berjalan dengan iman. Karena semuanya dikerjakan Bapa di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai dari sore ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat diberkati dan siap dipakai Tuhan jadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, ambil waktu sejenak bersyukur. Jangan lupa berfellowship seorang kan yang lain. Sampai ketemu minggu depan.